Tuhan siapkan hati kita. Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita dan kita semua. Tuhan mau turun ke dunia, mati, dan saat ini kita bersyukur kalau Tuhan sudah berada di surga. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, sungguh janji-Mu Tuhan bisa kami pegang. Janji-Mu bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala
janji-Mu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Sungguh kami sangat mempercayai Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Janji-Mu ajaib benar Tuhan, kami sangat mempercayakan janji firman-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau ada di surga ya Bapa Tuhan. Segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sudah bangkit atas kami ya Tuhan. Engkau sudah ada bersama Bapa di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan secara khusus, pengurapan Nabi ya Tuhan, Tuhan akan taruhkan atas beliau ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan ya Tuhan itu adalah perkataan yang dari Tuhan, perkataan yang hidup, perkataan yang membangkitkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin.
kisah seseorang yang sudah berusia lanjut akan meninggal dunia. Sebelum yang bersangkutan wafat, ia memanggil gembala jemaatnya untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir. Seluruh keluarga dan Pak Gembala pun berkumpul di sekitar tempat ia berbaring di kamar tidurnya. Orang itu pun mulai menyampaikan pesan-pesannya. Di antara berbagai pesan yang ia sampaikan, ia menyebut lagu-lagu pujian yang ia ingin agar dinyanyikan di dalam ibadah penghiburan dan pemakamannya. Termasuk juga ayat-ayat Alkitab yang ia harap agar dibacakan dalam ibadah-ibadah tersebut. Luar biasa. Tidak banyak orang yang meninggalkan pesan-pesan akhir sebelum wafat serinci seperti orang tersebut. Sampai lagu-lagu pujian dan ayat-ayat Alkitab yang akan dibacakan dalam ibadah penghiburan maupun pemakamannya pun telah ia siapkan. Sesudah semua pesan ia sampaikan, lalu ia berkata kepada Pak Pendeta, masih ada satu pesan lagi Pak Pendeta. Tentu semua orang memberikan perhatian penuh. Karena biasanya pesan yang paling akhir adalah pesan yang paling penting. Orang tadi pun menyampaikan pesannya. Ia berkata, nanti kalau saya sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah, pastikan tangan kananku memegang garpu. Semua anggota keluarganya dan Pak Pendeta kebingungan. Mereka memandang seorang kepada yang lain. Khawatir kalau mereka salah mendengar pesan tadi. Orang itu pun berkata ulang. Nanti kalau saya sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah, pastikan tangan kananku memegang garpu. Pak Pendeta tidak dapat menahan keinginan tahunya. Ia bertanya, garpu itu untuk apa? Selain garpu itu tidak dapat engkau bawa ke surga, di sana juga sudah tersedia sendok dan garpu yang jauh lebih indah. Sambil tersenyum, orang tadi berkata, oh, garpu ini bukan untuk aku bawa ke surga, tapi untuk menjadi pesan bagi semua orang yang datang melayat dan melihat jenazahku di dalam peti. Lalu orang itu pun bercerita, ketika aku masih bocah, kalau aku selesai makan malam, seringkali ibuku berkata, jangan terlalu cepat menutup sendok dan garpumu. Keep your fork, pegang garpumu. Keep your fork, tahan garpumu. Karena engkau masih akan menggunakannya untuk menikmati makanan penutup yang lezat. Dessert, makanan penyuci mulut akan segera disajikan. Keep your fork, the best is yet to come. Pegang garpumu, makan malam belum berakhir. Makanan yang terbaik akan segera disajikan. Keep your fork, the best is yet to come. Kata orang tadi lebih lanjut, begitu juga kalau nanti orang datang melayat dan melihat jenazahku yang memegang garpu. Dan mereka bertanya, untuk apa garpu itu? Katakan kepada yang bersangkutan, makan malam belum selesai. Makanan yang terbaik akan segera disajikan. Karena kalaupun secara jasmani aku mati, namun kehidupanku yang sesungguhnya, roh dan jiwaku belum berakhir. Bukan itu saja, kehidupan yang terbaik, yaitu tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, akan segera disajikan. Keep your fork, the best is yet to come. Saudara-saudari, itulah kehidupan dalam Kristus. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita. The best is yet to come. Kehidupan yang terbaik akan segera disajikan. Kehidupan yang terbaik
yaitu tinggal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya, sedang menanti diri kita, orang yang percaya kepadanya. Artinya, di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang lebih baik. Artinya, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. The best is yet to come. Pesan itu pula lah yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Pesan yang ia utarakan saat ia melaksanakan perjamuan kudus atau perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para muridnya menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Di dalam ayat 1 ditulis bahwa pesan itu diawalinya seperti berikut. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Lalu ia menjelaskan 3 alasan mengapa mereka tidak perlu merasa gelisah. Memang saat itu rasa gelisah memenuhi hati para murid Yesus. Karena seperti yang Yesus tadi katakan, tidak lama lagi Yesus akan dikhianati oleh salah seorang dari mereka. Ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dan dianiaya sampai mati. Sedangkan mereka, para muridnya, akan tercerai-berai. Dan Petrus akan menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Artinya masa yang sukar sedang berada di ambang pintu. Perasaan resah memenuhi hati para muridnya. Karena bukan saja mereka akan menghadapi masa sukar yang tidak mampu mereka atasi, juga masa depan terasa serba tidak menentu. Bukankah suasana seperti itu yang sedang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini? Masa sukar oleh karena wabah yang berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Wabah yang diikuti dengan kesukaran ekonomi yang berat dan masalah kesehatan yang mengancam. Di samping itu masa depan serasa serba tidak pasti. Kapan wabah ini akan berakhir? Semakin banyak kita membaca berita, semakin simpang siur informasi yang kita peroleh. Ada yang berkata 1 bulan lagi wabah akan berakhir. Ada yang berkata 3 bulan lagi. Ada yang berkata sampai akhir tahun. Ada pula yang berkata sampai pertengahan tahun depan. Singkat kata, masa depan serba tidak menentu. Dan informasi yang beredar serba tidak jelas. Masih adakah pengharapan akan hari esok? Pertanyaan itu membayangi banyak orang. Rasa galau memenuhi banyak hati. Di dalam situasi seperti itu, 3 alasan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya tadi sangatlah penting dan relevan bagi kita semua. 3 alasan yang akan meneduhkan hati kita. 3 alasan yang memungkinkan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Yesus menyatakan hal tersebut di dalam ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena dia dapat diandalkan. Trust him. Because he is trustworthy. Kalau Anda menaruh uang Anda di bank yang trustworthy atau yang dapat diandalkan,
Anda tidak akan merasa gelisah. Anda tidak akan terbangun di setiap tengah malam dan berpikir, apakah uangku masih ada atau hilang? Tidak, Anda tidak akan merasa seperti itu, tetapi Anda akan merasa tenang. Sebab Anda tahu bahwa bank tempat Anda mendepositokan uang Anda adalah dapat diandalkan. Tetapi tidak demikian halnya kalau Anda menaruh uang Anda di bank rebah bangun. Itulah bank gelap yang tidak jelas track recordnya. Dan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Kalau Anda menyimpan uang Anda di sana, jantung Anda akan sulit untuk berdegup dengan normal. Sebab Anda akan selalu kepikiran. Jangan-jangan bank itu menguap tanpa bekas. Setiap kali Anda teringat akan uang Anda, jantung Anda langsung berdegup dengan kencang. Ya, karena bank itu tidak dapat diandalkan. Ingat, Allah yang menyapa kita dan yang kita sapa dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang trustworthy atau patut untuk dipercaya. Oleh sebab itu Anda tidak perlu merasa gelisah. Saya ulang, Allah yang menyapa kita dan yang kita sapa di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, kalau kita mempercayakan hidup kita di tangannya, kita tahu bahwa hidup kita berada di dalam genggaman dari pribadi yang tidak usah diragukan. Apapun yang kita alami saat ini, satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, bila hidup kita berada dalam tangannya, maka masa depan kita belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa gelisah. Yaitu sebab Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal itu dicatat di ayat 2. Saya akan membacakannya bagi Anda. Yohanes 14 ayat 2. Kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk, perhatikan, menyediakan tempat bagimu. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat pada atap di luar ruang kerja saya di rumah, ada sepasang burung seriti yang sedang sibuk membangun rumah mereka. Mereka membangun rumah dari rumput dan lumpur. Tidak lama sesudah sarang itu selesai mereka bangun, si burung betina bertelur dan mengerami telurnya sampai menetas. Saya biarkan dan tidak mengganggunya. Walaupun memang akibatnya bagian depan dari jendela ruang kerja saya di rumah menjadi kotor. Namun saya biarkan pasangan burung seriti itu berada di sana. Saya amati bagaimana mereka memberi makan dan membesarkan anak-anak mereka yang kecil. Saya berpikir, kalau burung yang sederhana itu saja tahu tentang hidup bertanggung jawab, menyediakan rumah dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak burung seriti tidak usah merasa stres, tidak usah merasa cemas. Demikianlah kalau kita mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita tidak akan merasa gelisah dengan hidup kita. Itulah yang Yesus utarakan kepada para muridnya. Jangan gelisah. Aku akan pergi ke rumah Allah Bapa. Peristiwa yang kita ingat di dalam ibadah hari ini. Ia pergi dan tidak meninggalkan kita dengan begitu saja. Namun seperti yang ia utarakan kepada para muridnya.
Dan dicatat dalam ayat 2 tadi. Aku menyediakan tempat bagimu. Artinya, aku menjamin masa depanmu. Aku pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu masa depanmu belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Alasan yang ketiga. Mengapa kita para pengikutnya tidak usah merasa gelisah. Yaitu karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Dia setia. Memang seperti yang ia katakan, ia akan pergi ke rumah Allah Bapa. Peristiwa yang di dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 1 terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Peristiwa yang kita ingat dan rayakan di dalam ibadah hari ini. Namun bukan berarti dia pergi dan kemudian melupakan kita. Tidak. Dia adalah pribadi yang setia. Itu sebabnya dalam ayat 3 dicatat ia berkata sebagai berikut kepada para muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan kalimat berikutnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia pergi dan akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang telah ia sediakan. Artinya dia tidak akan melupakan kita. Dia adalah pribadi yang setia. Dan di dalam kesetiaannya, Yesus akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di masa kini, yaitu dalam kehidupan kita di dunia ini, ia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Di masa depan, yaitu di balik kehidupan di dunia ini, ia akan menyertai kita dengan hidup bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Singkat kata, ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, baik di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tahu bahwa kita tidak pernah sebatang kara. Tuhan Yesus yang setia senantiasa menyertai kita. Dan kalau ia menyertai kita, maka kita tahu bahwa di setiap masa dan musim kehidupan ini, masa depan kita belum berakhir. The best is yet to come. Masa depan yang terbaik akan segera disajikan. Saudara-saudari, sebentar kita akan berdoa dan mengingat kasih setia Tuhan melalui perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang telah Anda terima atau yang Anda sediakan sendiri. Melewati masa yang tidak mudah seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita tidak perlu merasa khawatir. Kita tidak usah mengizinkan rasa gelisah menguasai hati kita. Sebab kita tahu bahwa yang pertama, Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Ya, kehidupan kita belum berakhir. Masih ada bentangan hari esok di hadapan kita. Sama seperti kata orang tadi. Ibuku berkata, makan malam belum selesai. Keep your fork. The best is yet to come. Pegang garpumu. Makanan yang terbaik akan segera disajikan. Saudara-saudari, kehidupan kita belum selesai. Walaupun saat ini kehidupan terasa sukar, ketahuilah bahwa dalam Tuhan Yesus kehidupan kita belum selesai. Hari esok yang lebih baik sedang menanti kita. Dia, Tuhan Yesus, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang setia yang menjaminnya. Jangan gelisah, jangan menyerah, jangan putus asa. Sungguh kehidupan Anda belum berakhir. Masa depan yang lebih baik yang Tuhan Yesus sediakan sedang menanti. Keep your fork.
The best is yet to come. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini adalah ibadah yang spesial, di mana kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan sekaligus pagi hari ini kita mau mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib lewat perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan buat saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini tidak bisa berdiri sendiri karena merupakan sebuah rangkaian. Tidak mungkin Yesus naik ke surga kalau Yesus tidak bangkit. Tidak mungkin Yesus bangkit kalau ia tidak mati di atas kayu salib. Tidak mungkin Yesus mati di atas kayu salib kalau Yesus tidak dilahirkan. Jadi ini semuanya rangkaian karya Allah untuk menyelamatkan manusia dan mengembalikan semua rencana Allah seperti semula, yaitu tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Pagi ini saudara, tujuan perjamuan kudus adalah supaya kita mengingat setiap penderitaan Yesus di atas kayu salib. Hari ini saya ingin setiap saudara dan saya ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Bukan karena rutinitas atau sebuah kebiasaan, tetapi dengan cara menguji terlebih dahulu apakah kita ini layak atau tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab dalam 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, yang pertama, seseorang dianggap tidak layak kalau orang tersebut hidup di dalam atau tinggal di dalam dosa dan tidak pernah menyelesaikannya. Oleh sebab itu kita masih punya waktu untuk minta pengampunan dosa terlebih dahulu. Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan. Yang kedua, seseorang dianggap tidak layak kalau orang tersebut hidup di dalam kebencian dan tidak bisa mengampuni saudaranya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bicara tentang gaya hidup orang percaya harus mengampuni. Karena dosa kita pun yang begitu besar sudah diampuni oleh Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat roti yang merupakan lambang dari tubuh Yesus. Tubuhnya hancur, tubuhnya tertikam, lambungnya ditusuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus. Darahnya tercurah, darah yang sanggup menguduskan dan menyucikan saudara, darah yang sanggup membenarkan. Bahkan darahnya
sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah yang tercurah di atas kayu salib. Kami mengucap syukur buat karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Sehingga pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah keselamatan itu sudah kami miliki. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami ambil pagi hari ini. Kami mau terus mengingat akan pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Kami bersyukur segala sakit penyakit sesungguhnya sudah Tuhan pikul di atas kayu salib. Kami bersyukur segala kelemahan kami sudah Tuhan angkat di atas kayu salib. Bahkan virus COVID-19 sekalipun sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami mau raih dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, yang mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya berkat Allah boleh dicurahkan atas kehidupan mereka. Kalau dalam beberapa waktu ke depan kami akan memulai perekonomian, kiranya Tuhan akan hadir jadi pembela di dalam perekonomian kami ya Tuhan. Berkati kami. Biar perlindungan Tuhan yang sempurna itu boleh turun atas setiap kami. Kami serahkan hidup kami kepada Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau yang akan menjagai kami dari segala hal-hal yang buruk. Dari COVID-19, dari wabah sakit menular dan sebagainya. Dan biarlah hamba berdoa juga Tuhan untuk kerohanian jemaat, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Kerohanian mereka semakin bertumbuh, mereka semakin takut dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami ambil pagi hari ini. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna dari segala mara bahaya, dari segala sakit sampar yang menular. Tuhan akan melindungi jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.